Selamat datang di channel ini, jangan lupa subscribe, like dan share videonya, terima kasih. Dewa Abadi. Bab 897 Panggil Aku Ayah. Yao Qingyu menatap Si Yunxian dari atas ke bawah, dengan tatapan main-main di matanya. Apa yang seharusnya tegak harus tegak, apa yang seharusnya lincah harus lincah, dan apa yang seharusnya ramping harus ramping. Sangat bagus, berkualitas tinggi. Si Yunxian buru-buru menutupi dadanya, matanya yang indah melebar karena terkejut. Kau telah memperoleh kemampuan untuk melihat menembus benda? Dasar bajingan kotor. Yao Qingyu tertawa kecil, saya hanya mengapresiasinya dari sudut pandang artistik. Lagi pula, ini hanyalah mayat yang kau dapatkan dari suatu tempat, bukan dirimu yang sebenarnya. Si Yunxian menutupi dadanya lebih erat lagi, merasa sangat malu dan kesal. Tubuh ini berbeda dari yang sebelumnya. Meskipun keduanya adalah tubuh fisik, yang ini adalah replika 100% dari aslinya. Yang dilihat Yao Qingyu adalah orang yang sebenarnya. Dia dengan cepat berbalik, membentuk segel tangan, dan menempelkannya ke kepala anjing jahat itu. Seberkas cahaya gelap kembali melesat ke arah Yao Qingyu. Bakat penglihatan sinar X yang asli telah digantikan oleh bakat baru. Si Yunxian akhirnya menghela napas lega, perasaan diserang akhirnya lenyap. Setelah berpikir sejenak, dia kembali menunjuk kepala anjing itu dengan jarinya, dan dengan suara retakan, sumber penglihatan sinar X-nya pun hancur berkeping-keping. Oleh karena itu, tidak mungkin lagi untuk menganugerahkan bakat kewaskitaan. Dia menyilangkan tangannya di dada dan mendengus. Dengan cara ini, aku bisa mencegah seseorang mengintip isi hatiku. Yao Qingyu mengusap dagunya dan berkata, orang yang kau bicarakan jelas bukan aku. Karena saya ingin menontonnya, dan saya bisa menontonnya kapan saja. Sebuah retakan muncul di antara alisnya, dan sebuah bola mata muncul. Ini adalah lapisan pertama dari mata perak yang menembus ilusi, mata untuk kembali kepada kebenaran. Adapun efeknya, secara tegas, artinya adalah melihat intisari dari segala sesuatu. Sederhananya, ini tentang perspektif. Si Yunxian buru-buru menutupi dadanya, wajahnya hampir pucat pasi. Ternyata Yao Qingyu sudah lama memiliki kemampuan untuk melihat menembus benda. Dia hampir pingsan, hampir menangis, mengapa kau selalu tampak menjadi musuh bebuyutanku? Yao Qingyu menutup penglihatan sinar X-nya dan tersenyum tipis. Jika kamu tidak bisa menahan diri, nikmatilah. Coba saya lihat bakat seperti apa ini. Sejenak, matanya berubah lagi. Tatapannya, yang biasanya dalam dan lembut, menjadi penuh kasih sayang, seperti riak air musim gugur. Hal itu memberikan kesan seseorang yang baru saja meninggal. Bahkan anjing betina yang lewat pun akan tertipu. Si Yunxian tanpa sadar bertatapan dengan mata itu, dan hatinya bergetar, pandangannya menjadi kabur. Untungnya, dia berada di tahap Naschen Soul, dan bakatnya hanya memberikan pengaruh yang besar di tahap Naschen Soul tersebut. Dia terbangun tepat waktu, pipinya memerah dan dia membentak, kau bermata mempesona? Tidak, yang kau terima hanyalah bakat-bakat yang tidak tahu malu. Yao Qingyu mengangkat bahu. Kau harus bertanya pada anjing mati itu, orang macam apa yang selama ini dia makan. Si Yunxian menatap anjing jahat itu dengan marah dan memperlihatkan giginya, sambil berkata, untuk terakhir kalinya. Kalau kau berani-beraninya bilang ini semacam bakat aneh lagi, aku akan hancurkan otak anjingmu. Anjing jahat itu berkata dengan kesal, aku ditugaskan secara acak untuk ini, bagaimana kau bisa menyalahkanku? Di bawah segel tangan Si Yunxian, anjing jahat itu sekali lagi melepaskan seberkas cahaya gelap yang mengenai Yao Qingyu. Ekspresi Yao Qingyu kembali berubah aneh. Si Yunxian bertanya dengan curiga, mungkinkah ini lagi-lagi bakat yang tidak tahu malu? Yao Qingyu menggelengkan kepalanya dan berkata, kali ini cukup serius. Suaranya berubah, itu suara seorang pria paruh baya. Suaranya dalam dan sedikit serak, seolah-olah pasir halus sedang menggosoknya. Ini sangat khas. Mendengar suara itu, Nie Gou dan Si Yunxian sama-sama berseru kaget. Anjing raksasa itu sangat terkejut hingga rahangnya ternganga. Kak yang tertinggi? Si Yunxian berseru kaget, ayah. Yao Qingyu mengangguk sedikit dan berkata, kali ini, bakatnya adalah meniru suara. Kau bahkan memanggilnya, ayah, yang menunjukkan bahwa kau telah mencapai titik di mana itu tidak dapat dibedakan dari yang sebenarnya. Si Yunxian akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi, dan merasa marah sekaligus geram. Mengapa kau selalu memanfaatkan aku?
Tidak bisakah kita memberikan hadiah yang layak kepada para talenta? Yao Qingyu berkata dengan puas, ini adalah bakatku, aku tidak akan mengubahnya. Sepertinya anjing jahat itu tidak berbohong. Keluarga kerajaan roh jahat memang dapat mengaktifkannya untuk memberikan bakat kepada manusia. Dewa perang yang mulia dan yang lainnya sangat gembira. Kekuatan konstelasi surgawi akan segera meningkat ke level yang baru. Dewa perang yang terhormat berkata, aku akan pergi dan mengumpulkan tingkat ke-9 dari tahap jiwa yang baru lahir dan menganugerahkan bakat kepada mereka satu persatu. Yao Qingyu mengangkat tangannya untuk menghentikannya, sambil berkata, tunggu sebentar. Tidak banyak orang yang berada di tingkat ke-9 dari tahap jiwa yang baru lahir di konstelasi surgawi. Anda bisa menghitungnya dengan 10 jari Anda. Shan Tian Venerable menghela napas. Ke-10 orang ini juga termasuk kultivator sesat seperti yang Gongting dari pasar gelap Lieyun. Jika Anda menghitungnya dengan cermat, jumlahnya bahkan belum mencapai 10. Mendengar itu, Si Yunxian diam-diam menghela napas lega. Untungnya, jumlahnya kurang dari 10 orang. Jika tidak, dia pasti sudah kelelahan. Tanpa diduga, Yao Qingyu berkata, izinkan saya terlebih dahulu memurnikan sejumlah pil pengurangan debu kelas atas agar semua kultivator tingkat jiwa baru lahir level 8 dapat naik ke tingkat jiwa baru lahir level 9. Kalau begitu, kita akan menugaskan bakat kepada setiap orang. Mari kita coba meningkatkan jumlah orang di level ke-9 dari tahap Naschen Soul beberapa kali sebelum pertempuran besar tiba. Ini bukan sekadar sesumbar kosong. Perangkat penyimpanan spasial Bai Shuangning berisi sejumlah besar material alkimia alam jiwa baru lahir, cukup baginya untuk mendukung operasi alkimia skala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bukan sekadar omong kosong bahwa setiap orang di level ke-8 tahap Naschen Soul memiliki beberapa pil pengurang debu kelas atas. Ah! Mata Si Yunxian membelalak. Apakah mereka memperlakukannya seperti hewan beban? Anjing jahat itu juga tersentak dan berkata, aku seekor anjing, mengapa kau memperlakukanku seperti keledai? Yang mulia Shan Tian menunjukkan ekspresi terkejut dan gembira. 1000 artefak spiritual lainnya, cairan diopor surgawi dan bakat lainnya, kumpulan ciptaan lapisan ke-9 jiwa yang baru lahir lainnya. Konstelasi Tianxing, yang sebelumnya berada dalam keadaan putus asa, tiba-tiba melihat secercah harapan untuk meraih kemenangan. Oke, aku akan melakukan apapun yang kau katakan. Yang mulia Shan Tian tersenyum lebar. Tiba-tiba, dia teringat tugas pentingnya dan dengan cepat mengeluarkan sebuah perangkat penyimpanan ruang yang besar. Kemudian, dia mengaktifkannya setelah mengucapkan mantra yang sangat rumit. Dia segera mengeluarkan jimat hitam. Begitu jimat itu muncul, gumpalan kabut hitam menyebar, menyebabkan semua orang, termasuk mereka yang berada di tahap jiwa baru lahir, merasa pusing. Dia dengan cepat memasukkannya ke dalam kotak dan menyegelnya dengan metode rahasia, yang meredakan ketidaknyamanan semua orang. Jimat terkutuk itu milikmu. Yao Qingyu menerimanya dengan ekspresi lega. Akhirnya aku berhasil. Itu tidak mudah. Kau masih memiliki 4000 poin prestasi pertempuran. Saya sarankan kau menukarkannya semua dengan kekuatan petir. Dewa perang yang mulia melirik klon petir di sampingnya dan secara kasar memperkirakan strateginya. Baik Anda ingin meningkatkan kemampuan klon Anda atau mempertahankan efektivitas tempur mereka, kekuatan petir sangat penting. Mata Yao Qingyu berbinar. Bukan hanya klon petir yang membutuhkannya. Mutiara petir penghancur dunia itu juga membutuhkan sejumlah besar energi petir. Baiklah, tukarkan semuanya dengan kekuatan petir. Dengan jentikan jarinya, Dewa perang yang mulia mengirimkan bola petir seukuran kepalan tangan yang dipadatkan menjadi bentuk padat. Mata Yao Qingyu menunjukkan keterkejutan. Kekuatan petir yang terkandung dalam bola petir di hadapanku hampir sama dengan saat aku mengembangkan klon petir. Namun, itu adalah kekuatan dahsyat yang telah terkuras dari 1/10 dari matahari guntur giok tertinggi Kiong. 4000 poin prestasi pertempuran dapat ditukar dengan kekuatan petir sebanyak itu? Ini sungguh tak terduga. Dewa perang sepertinya bisa membaca pikirannya dan tertawa. Jangan remehkan aliansi 4 bintang. Dia memiliki seorang bijak yang mendukungnya, sehingga banyak sumber daya berharga tidak selalu sulit diperoleh di hadapannya. Yao Qingyu memikirkannya sejenak dan setuju. Sekalipun Yukiong Supreme mampu mendominasi suatu era, dia tetap hanyalah seorang Supreme. Aliansi 4 bintang memiliki sejumlah makhluk tertinggi yang tidak diketahui jumlahnya dan satu orang suci. Dia agak kecanduan dengan aksi-aksi militer ini, dan berkata, apakah ada misi serupa yang membutuhkan prestasi tinggi?
Bab 898 Aula Peringkat Surgawi. Dewa Perang yang Mulia merenungkan. Tentu saja, tidak ada prestasi pertempuran yang lebih hebat daripada menangkap anjing ganas senilai 5.000. Misi semacam ini membutuhkan kesempatan khusus, tetapi ada cukup banyak misi tingkat 1 lainnya. Yao Qingyu sudah kehilangan minat pada misi tingkat 1 biasa. Ingat kembali tentang mutiara petir penghancur dunia dan pencarian sutra kelahiran kembali yang pernah Anda alami. Bahkan dengan peluang bertahan hidup 9 dari 10, misi ini mungkin tidak dapat diselesaikan. Lebih mudah menangkap anjing bajingan. Selain itu, dia memiliki banyak hal yang harus diurus sekarang dan tidak punya waktu untuk mengerjakan tugas-tugas biasa. Oke, mari kita bicarakan nanti. Yao Qingyu berdiri dan membentangkan lukisan pemandangan yang megah itu. Sebelum dia sempat berbicara, Si Yunxian dengan cekatan menyelinap masuk. Lalu dia menatap anjing jahat itu, yang dengan patuh menyusut kembali ke dalam kuali hitam dan menutup segel petir di atasnya. Yao Qingyu berkata dengan puas, ini benar-benar praktis. Dia memandang beberapa kultivator Naschen Soul dan berkata, aku akan pergi memurnikan pil sekarang. Kalian juga harus berusaha untuk mencapai terobosan sesegera mungkin. Aku berharap yang terbaik untuk kalian dalam mencapai terobosan tahap kedua dari kemerosotan surgawi. Saat pandangannya menyapu kepala aula peringkat bumi, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Kepala Aula, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Bolehkah saya berbicara dengan Anda secara pribadi? Kepala Aula peringkat bumi menebak apa yang ingin ditanyakan Yao Qingyu, dan mengikutinya keluar aula. Sebelum Yao Qingyu sempat bertanya, dia berkata dengan nada iri, kau ingin tahu asal-usul telur binatang suci itu, kan? Menara terkuat di kota Qingdi adalah sebuah institusi dari balai peringkat bumi yang tersebar di berbagai benua. Tujuannya adalah untuk menilai kekuatan pemain-pemain terbaik di setiap wilayah. Yao Qingyu bertanya, apakah Tuan Istana bersedia memberitahuku? Sang kepala istana berkata dengan penuh makna, pernahkah kau mendengar tentang Istana Abadi Awan Ungu? Mata Yao Qingyu membelalak kaget, di tengah wilayah bintang timur, terdapat entitas kolosal yang diawasi oleh makhluk tertinggi. Istana Abadi Zixia adalah salah satu dari 4 kekuatan tertinggi di alam semesta, setara dengan kuil suci Wang Yue. Tempat ini juga dikenal sebagai Kuil Suci Utara dan Istana Abadi Timur. Sang kepala istana tampak terkejut, kau bahkan tahu tentang wilayah bintang timur yang jauh itu. Kau memiliki pengalaman yang cukup luas. Karena kamu sudah pernah mendengarnya, maka mudah untuk menjelaskannya. Istana Abadi Awan Ungu terbagi menjadi 12 istana, salah satunya adalah Istana Daftar Emas, yang dipimpin oleh seorang Kaisar Agung. Fungsinya adalah untuk memberi peringkat kepada semua makhluk kuat di dunia. Mendengar itu, Yao Qingyu terkejut. Mungkinkah aula utama peringkat bumi Anda adalah cabang dari Istana Peringkat Emas? Dia agak terkejut. Dia pasti tahu tentang Istana Daftar Emas, Kaisar Agung Istana Daftar Emas pernah mengunjungi kuil pengamatan bulan. Dia juga tahu bahwa Istana Daftar Emas telah mendirikan aula peringkat surgawi di masing-masing dari 4 wilayah bintang untuk memberi peringkat individu terkuat di setiap wilayah bintang. Mungkinkah Istana Peringkat Surgawi telah mendirikan Istana Peringkat Duniawi untuk setiap rasi bintang? Sama seperti aula utama peringkat bumi yang mendirikan aula cabang di berbagai benua, dan aula cabang tersebut pada gilirannya mendirikan menara yang kuat di setiap kota. Kepala kuil itu berkata dengan bangga, benar sekali. Aula utama peringkat bumi konstelasi surgawi saya juga memiliki beberapa hubungan dengan Istana Abadi Awan Ungu yang legendaris. Tatapan mata Yao Qingyu menunjukkan ekspresi menyadari sesuatu. Dia bertanya-tanya mengapa ada aula utama di 8 sekte bintang surgawi yang secara khusus menguji bakat orang lain. Selain itu, mereka menyediakan sumber daya yang substansial kepada para penampil berprestasi secara gratis. Ternyata ada kekuatan yang sangat besar di baliknya. Pemimpin kuil tiba-tiba bertanya, mengapa Anda tidak bertanya kepada saya mengapa saya tidak menghubungi aula peringkat surgawi dan meminta mereka untuk datang dan membantu konstelasi surgawi? Yao Qingyu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu bertanya. Mereka tidak akan datang membantu. Pertama, Balai Peringkat Surgawi memiliki banyak sekali balai peringkat dunia di bawah yurisdiksinya, dan sama sekali tidak ada energi untuk mengelola urusan masing-masing balai tersebut. Kedua, bagaimanapun juga, mereka adalah kekuatan di wilayah bintang timur, dan mereka tidak akan mudah ikut campur dalam urusan wilayah bintang selatan kecuali benar-benar diperlukan. Sang Master Istana tersenyum kecut. Benar sekali, Yang Mulia Zantian dan yang lainnya berharap saya dapat menghubungi para petinggi dan meminta bantuan. Tapi saya mengerti bahwa ini tidak realistis.
Sama seperti jika menara terkuat di kota Kingdi menghadapi bahaya, aula utama peringkat bumi kita tidak akan melakukan perjalanan khusus untuk melindungi mereka. Karena tidak ada gunanya membuang begitu banyak waktu dan energi. Paling buruk, setelah kehancuran, kita bisa memerintahkan kuil cabang di daratan untuk membangun kembali. Situasinya sama untuk istana di bank kami. Kedengarannya kejam, tetapi begitulah kenyataannya. Yao Qingyu kembali ke topik utama dan berkata, jadi, telur binatang suci itu berasal dari aula peringkat surgawi di wilayah Bintang Selatan? Kepala kuil mengangguk, benar, tapi saya tidak tahu dari mana mereka berasal. Tapi menurutku sebaiknya kita tidak memberitahu mereka tentang makhluk-makhluk mitos itu. Karena ketika mereka mengirimkannya, mereka tidak menyangka telur makhluk mitos itu akan menetas. Sekarang setelah makhluk roh kecil yang menakjubkan ini menetas, sulit untuk mengatakan apa yang akan mereka pikirkan jika mereka mengetahuinya. Potensi Xiao Qinglong sangat tinggi sehingga sulit untuk tidak merasa iri. Yao Qingyu merenung, ketika naga hijau kecil itu muncul, banyak orang melihatnya, dan beritanya akan menyebar cepat atau lambat. Ini bukan sesuatu yang bisa saya sembunyikan hanya karena saya menginginkannya. Kepala kuil sedikit mengerutkan kening, itu memang benar. Mungkin saksi tersebut tidak bermaksud mencelakai Yao Qingyu, tetapi hanya sekadar berbagi cerita aneh dengan kerabat dan teman-temannya. Namun melalui dari mulut ke mulut, pada akhirnya akan menyebar kegugusan bintang di langit, dan bahkan lebih jauh lagi. Tidak mustahil bahwa hal ini akan sampai ke telinga Dewan Peringkat Surgawi. Kalau begitu, berhati-hatilah. Sebagai Kepala Balai Peringkat Dunia Konstelasi Surgawi, saya dapat merekomendasikan satu orang setiap tahun untuk menantang Balai Peringkat Surgawi untuk memperebutkan gelar jenius. Jika Anda terpilih, Anda akan memiliki peluang luar biasa. Tapi aku perlu mempertimbangkan dengan serius keberadaan naga biru kecil. Yao Qingyu tersenyum dan berkata, tidak perlu terburu-buru, mari kita bicarakan setelah aku mencapai alam jiwa baru. Sejauh yang dia ketahui, ambang batas terendah untuk peringkat di peringkat surgawi adalah alam jiwa yang baru lahir. Bahkan beberapa individu yang sangat berbakat, yang mencapai alam suci sebelum usia 20 tahun, masih akan mencoba menantangnya. Dia tidak memiliki keuntungan apapun jika pergi ke sana sekarang. Pemimpin kuil itu berkata, baiklah, temui aku jika kau sudah mengambil keputusan. Yao Qingyu membungkuk dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Mereka kemudian kembali ke meteorit yang ditempatkan di Gua Bulan Pemakaman Kuno. Dia tiba di pintu masuk Gua Peribulan Darah. Dari 1000 artefak spiritual yang dimiliki oleh Supreme Jade Qiong, dia telah memilih beberapa artefak tingkat tinggi terlebih dahulu, dan dia akan membiarkan Fairy Blood Moon mendistribusikannya. Masuknya dia ke alam jiwa yang baru lahir merupakan peristiwa terobosan, yang menjadi preseden bagi Gua Kuno Bulan Pemakaman selama 800 tahun. Dia akan menggunakan artefak-artefak magis ini sebagai perayaan dan hadiah bagi para muridnya. Tuan. Yao Qingyu mengetuk pintu. Namun setelah beberapa saat, Peribulan Darah membuka pintu, dengan sedikit rasa bersalah di matanya. Aku juga baru saja akan mencarimu. Ini tentang teknik tertinggi Jade Qiong. Yao Qingyu bingung. Dia ingat bahwa gurunya telah memperoleh jimat ampuh dan teknik kultivasi Gyo Qiong Agung di Gua Gyo Qiong Agung. Tapi apa hubungannya ini dengan dia? Dia memasuki gua dan menemukan buku panduan budidaya di atas meja batu, yang bagian bawahnya telah robek. Bekas sobekan itu tampak masih baru. Hanya bagian atas dari gulungan bambu itu yang tersisa, dengan judul, Teknik Roh Mistik Es dan Api, terukir di halaman pertama. Qingyu, ini adalah teknik kultivasi yang secara khusus diwariskan oleh dewa tertinggi Gyo Qiong. Ini adalah teknik kultivasi tingkat surga tingkat tinggi. Kata Peribulan Darah. Oh. Ekspresi Yao Qingyu berubah, kultivator alam surgawi tingkat tinggi cukup langka. Bukunya, Kitab Penghancuran Dunia, hanya berada pada peringkat surga tingkat tinggi. Tentu saja, level, bagian kehancuran dunia, meningkat seiring Anda memperoleh fragmen artefak suci. Namun, teknik roh mistik es dan api, ini cukup ampuh untuk menantang langit. Namun, dao petir yang dikultivasi oleh Supreme Jade Qiong kala itu. Mengapa kamu tidak mempelajari teknik roh mendalam es dan api? Selain itu, sang guru merobek bagian kedua dari gulungan tersebut. Apakah dia menyembunyikan sesuatu?